Ya, waktu Gus Dur presiden, Gus Dur dari awal memang maunya saya jadi Menteri Keuangan. Tapi kemudian waktu itu Mas Amin, PAN maunya Menteri Keuangannya dari PAN. Maunya Pak Fuad Bawazir. Gus Dur akomodasi, tapi dia yang milih dari PAN-nya. Pilihlah Bambang Sudibyo sebagai Menteri Keuangan. Nah, saya waktu itu dipanggil sama Gus Dur, diminta, Rizal, kamu saya angkat jadi ketua BPK. Saya bilang, Gus terima kasih. Ketua BPK itu biasanya umurnya 60 tahun. Saya masih 40 tahun. Jadi gini aja Gus, nanti kalau saya udah 60, Gus Dur panggil saya. Gus Dur sebel banget ya. Di situ 2 minggu kemudian saya dipanggil lagi. Rizal, kamu saya angkat jadi dubes Amerika. Kalau kamu mau, kamu dubes Indonesia paling muda. Saya waktu itu masih 42 tahun. Saya bilang, Gus Dur kayak Belanda aja. Loh kenapa? Yang bandel-bandel dikirim ke luar negeri. Tugas saya cuma nongkrong di pesta diplomatik malam-malam, dinner sama minum wine doang. Terima kasih dah. Nah, dia udah mulai kesel. Dia bilang, kamu satu-satunya orang Indonesia yang ditawarin jabatan penting 2 kali, dua-duanya kamu nolak. Nanti sekali lagi kamu nggak boleh nolak. Nah, 2 minggu kemudian dia panggil lagi saya. Rizal, kali ini kamu nggak bisa nolak. Saya pusing ngurusin kamu. Jadi saya minta kamu jadi ketua Bulog. Ya, terus kamu nggak boleh nolak. Gus, gini Gus, karena Gus Dur udah 3 kali, saya terima. Tapi saya hanya mau jadi 1 tahun aja Gus. Habis itu saya ngundurin diri atau Gus Dur pecat saya beresin Bulog. Dia bilang, kok gitu? Ya mohon maaf, saya mau tetap independen. Saya mohon maaf, waktu itu ekonom Indonesia paling mahal. Saya disuruh minta nulis di Bisnis Indonesia, sekali 2 minggu doang. Aku dikontrak, nulis 2 kali, cuma 2 halaman doang. Waktu itu $2.000. Kontrak 2 tahun. Kompas minta kita nulis 1 kali doang sebulan. Itu dikontrak kita $2.500 per bulan. Karena tulisan kita isinya selalu faktual. Ada analisanya, ada forecastnya. Sehingga orang bisnis seneng banget. Bisa jadi bahan untuk planning. Makanya tulisan saya itu ditunggu. Kita pada waktu itu saking berpengaruhnya bisa goyang lah. Nilai tukar apa kalau mau atau apa gitu lah. Ya, belum lagi kalau saya diundang kemana-mana kan mahal banget. Ya, kita independen, bisa bebas. Jadi saya memang bilang sama Gus Dur, Gus setahun aja Gus. Tapi Gus Dur bilang, ya udah nanti 1 tahun lagi kita pikirin. Akhirnya saya jadi ketua Bulog. Nah, dalam waktu cepat, saya itu bergerak selalu cepat sekali. Karena kita tidak biasa dengan cara menyelesaikan masalah yang konvensional, yang biasa-biasa aja. Rizal Ramli track record-nya selalu menyelesaikan masalah secara out of the box, tidak cara yang biasa. Kenapa? Karena saya senang matematika sejak SD. Matematika itu kan satu masalah bisa diselesaikan 7 langkah. Bisa 5 langkah, bisa 4 langkah, bisa 3 langkah. Saya selalu, kita harus yang paling efisien. Orang lain 7 langkah, kita 3 langkah. Ya, sehingga waktu SMA, teman-teman saya yang badung-badung, pada duduk dekat saya semua kan, kalau ujian matematika. Kita bikin jawaban bisa 4 versi. Kita bagi tuh sama teman-teman. Iya kan? Nah kita tuh dari dulu nggak percaya dengan pendekatan biasa, harus konvensional. Iya.
Nah, jadi waktu di Bulog, saya benerin satu harga pembelian gabah per pupuk kita naikin rasionya dari 1,5 1,7. Jadi petani punya insentif untuk ningkatin produksi. Ya, itulah yang menjelaskan kenapa 2 tahun pemerintahan Gus Dur nggak ada import sama sekali. Kredit macet petani kita beresin, kita restructure. Sisa-sisa KUT-nya zaman Pak Habibie. Ya, yang kedua, Bulog punya dana off budget. Saya tutup dana off budget. Di dana off budget itu ada uang triliunan dan nggak perlu dipertanggungjawabkan. Saya tutup karena saya nggak percaya dengan sistem off budget, harus on budget supaya bisa dimonitor, bisa transparan, accountable. Terus sistem accountingnya di situ banyak banget account atas nama Bulog, atas nama pejabat-pejabatnya. Ada 100, lupa saya 12 account atau apa. Bunganya ya pejabat yang nerima. Saya bikin sistem supaya semua online dan hanya 9 account. Saya panggil kepala Bulognya itu tahun berapa ya, 2000. Kamu bikin sistem online supaya kita tahu setiap menit kondisi keuangan kita di mana dan ininya. Hari ini sih itu soal biasa. Waktu itu mana ada lembaga pemerintah. Dia bilang, Pak, kita kerjain tapi kita perlu konsultan, perlu waktu 2 tahun. Saya bilang, saya emang nggak ada istilah 2 tahun. 6 bulan kamu beresin, kalau nggak beres lu gue pecat. Kamu bisa hire konsultan paling top. Jadi itu barangnya. Jadi kita punya ini. Terus berbagai macam corruption di Bulog kita beresin. Sehingga Bulog itu tadinya merugi, tahun itu untungnya naik 5 triliun. Bisa kami di dalam sistem. Sistemnya lebih transparan dan sebagainya. Ya, petani juga happy karena harga pembelian kita kan lebih tinggi. Jadi saya itu biasa dimanapun saya berada dan selalu pendek-pendek. Karena saya juga kalau kelamaan bosen. Yang penting sistemnya kita beresin. Misalnya, habis itu Gus Dur angkat saya jadi 6 bulan kemudian Gus Dur angkat saya ketua tim monitoring kabinet. Gus Dur kan gendeng. Udah ada Menko, ada pula orang diangkat sebagai ketua tim monitoring. Ya, kerja kita monitoring para menteri. Ya kan, setiap hari Jumat sore, maksimum jam 4 sore, menteri atau sekjennya mesti laporan sama kita.